Pemirsa, di awal tahun ini kita dapat kabar mengejutkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul kabar bahwa Rafael Alun Trisambodo, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang, minta dibebaskan dari tahanan karena dia merasa sebenarnya banyak berjasa untuk negara. Anda tidak salah dengar pemirsa, jadi RRT ini memang merasa sumbangsi dia ke negara besar. Kita akan bahas ini pemirsa, jadi untuk Anda yang lupa kasusnya mungkin, Rafael Alun Trisambodo ini awalnya adalah, kalau kita lihat, dia ini adalah ayahnya Mario Dandi. Yang di awal tahun lalu juga bikin kaget satu negara dengan ulahnya memukuli anak orang sampai sekarat dan juga divideokan. Dari kasus ini, netizen jago sekali mengulik-ngulik si anak yang ternyata anak pejabat pajak, bapaknya si Rafael Alun ini. Dia pun terseret sampai akhirnya publik menyoroti pejabat yang punya harta melimpah. Lalu karena viral, kemudian ditelusuri KPK dan diselidiklah asetnya. Rinciannya kami gambarkan di informasi berikut ini, pemirsa, di sebelah saya. Kita masuk. Oke, ini adalah review kasus dari RAT sendiri, pemirsa, bahwa dalam kasus ini Rafael dinilai terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael atau RAT dituntut jaksa KPK penjara 14 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. RAT juga dituntut pidana tambahan untuk membayar uang ganti sebesar 18,9 miliar rupiah subsidiar 3 tahun penjara. Jadi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat tinggi Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael disebut bersama istrinya mendirikan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mulai bisa merecall kasusnya, sudah mulai bisa ingat. Dan perkembangannya seperti apa, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Bahwa pada sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa kemarin, 2 Januari 2024, pihak Rafael meminta majelis hakim membebaskan dari tahanan. Alasannya kita simak di sini pemirsa. Ini adalah beberapa alasan permintaan dari Rafael Alun Trisambodo. Menurut kuasa hukum RAT Junaidi Saibih ini, Rafael sudah banyak berjasa kepada bangsa dan negara sehingga layak dibebaskan dari tahanan. Sehingga pihak Rafael minta supaya majelis hakim mengembalikan seluruh aset milik RAT maupun istrinya Ernie Meike Torondek yang sedang dalam status penyitaan. Kemudian juga minta aset atas nama ibunda Rafael Alun yaitu Irene Suheriani Suparman ini juga dikembalikan yang juga sedang dalam status penyitaan. Jadi mereka minta seluruh aset atas nama pihak ketiga lainnya yang sedang disita agar dikembalikan. Kok bisa gitu ya, pede sekali ingin minta asetnya dikembalikan dan minta dibebaskan, alasannya apa? Kita coba tampilkan informasi berikutnya. Ini adalah, ini alasannya pemirsa. Jadi macam-macam. Menurut kuasa hukumnya, selain karena mengklaim bahwa Rafael ini punya sumbangsih besar kepada negara, pihak kuasa hukum RAT menyebut bahwa Rafael ini tidak pernah berurusan dengan hukum. Warga negara yang baik begitu. Selama proses persidangan pun, Rafael disebut mengaku selalu bersikap jujur, sopan, dan mau diajak kerjasama atau kooperatif selama mengikuti semua proses persidangan. Dan bahwa RAT ini juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga sudah selayaknya dibebaskan. Tanggapan KPK seperti apa? Kita coba tampilkan respons mereka. Jadi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut klaim kubu Rafael ini adalah hal yang biasa sebenarnya dalam setiap pengakuan terdakwa di ruang sidang saat duplik. Dan klaim ini tidak akan mempengaruhi fakta hukum pidana yang tengah berlangsung karena fakta hukum sudah dibeberkan semuanya oleh JPU dan ini semua akan kita lihat nanti di sidang vonis di hari ini. Begitu pemirsa. Dan dalam sidang duplik kemarin, kuasa hukum Rafael membeberkan sejumlah dasar penolakan terhadap dakwaan. Apakah masih ada celah dalih yang bisa digunakan oleh kubu Rafael untuk bisa lepas dari dakwaan? Kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI dengan Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Selamat siang Anggi dan seluruh pemirsa Metro TV. Baik, Mas, jadi klaim seperti ini apakah memang bisa diterima atau ini khayalan saja? Ya, halusinasi saya kira gitu. Masa merasa berjasa itu, kalau toh dia memungut pajak, bahkan anggap aja melebihi target, misalnya target pajak tahun ini 10 miliar, bisa memungut 15 miliar. Gitu.
itu kewajibannya dia, bukan jasanya dia, bukan berarti dia merasa berjasa. Dia sudah digaji, ada tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga. Maka memang dia dituntut untuk menjalankan kewajibannya. Itu sudah tugasnya dia. Bagaimana dia menganggap berjasa. Kalau berjasa itu menagih wajib pajak sulit, terus dia kemudian dihajar, bahkan sampai dibunuh gitu, baru berjasa gitu. Ya, itu kan lebay lah istilahnya anak muda begitu. Kalau toh dia nganggep misalnya kerjanya sampai lembur-lembur misalnya begitu, atau sampai pada posisi hari libur pun kerja gitu. Ya itu kewajibannya dia memang mengabdi pada negara, melayani negaranya. Dan dia sudah digaji, sudah dapat tunjangan, bahkan Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Pajak itu remunerasinya paling tinggi dan paling awal gitu. Jadi aneh gitu ketika minta bebas karena merasa berjasa gitu. Jasanya apa? Kan gitu. Oke, Mas, kita coba lihat dari sisi hukumnya ya. Jadi kuasa hukum ini dari pihaknya Rafael ini berdalih tuntutan pidana terhadap harta kekayaan Rafael ini tidak berdasar karena harta kekayaan yang bersangkutan ini sebenarnya sudah diikutsertakan pengampunan pajak dan masuk dalam perlindungan undang-undang soal tax amnesty. Tanggapan Mas? Anggi, saya itu termasuk salah satu pemohon judicial review untuk membatalkan Perpu nomor 1 tahun berapa waktu COVID Corona itu loh, bahwa pelaksanaan dari COVID itu tidak bisa dituntut secara hukum baik perdata, pidana maupun PT-UN. Nah, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Nah, dalam Undang-Undang Tax Amnesty juga ada kata-kata begitu. Nah, kalau itu aja sudah dibatalkan, semangat itu juga sudah pasti batal. Mana ada orang punya kekebalan hukum, tidak bisa dituntut hukum apalagi pidana. Apalagi hanya gara-gara ikut tax amnesty. Lah kalau asalnya dulu harta itu memang dari mencuri, dari judi, dari perdagangan orang atau narkoba begitu, kemudian ikut tax amnesty terus kemudian tidak boleh diudik-udik begitu. Ini mungkin apakah yang bersangkutan merasa jadi dewa begitu, jadi kebal betul gitu, rasanya itu sesuatu yang memang gampang dipatahkan kalau itu alasannya mengaku sudah ikut tax amnesty gitu. Dan apalagi tadi mengatakan dokumennya tidak boleh dibuka. Lah ini warga negara apa gitu, dokumen tidak boleh dibuka. Apapun yang melalui proses hukum, rahasia negara pun bisa dibuka bahkan gitu. Jadi sesuatu yang memang menurut saya ini mencoba melakukan sesuatu pembelaan yang menurut saya ini halusinasinya ketinggian lah gitu kalau saya gitu. Jadi nggak ada kekebalan yang pada posisi seperti itu. Betul kalau kemudian asal usulnya itu benar, misalnya dulu tidak mau bayar pajak, hanya begitu aja lah gitu, disembunyikan karena ini terlalu tinggi pajaknya atau apa dari proses-proses administrasi. Tapi kalau dari hasil kejahatan apalagi dugaan korupsi, maka ya memang harus diproses hukum, harus dipertanggungjawabkan. Apalagi misalnya ini hasil korupsinya dulu itu mencuri dari proyek yang besar atau izin tambang atau apa. Negara kan betul-betul dirugikan saat itu. Terus kemudian gampang aja setiap pengusaha-pengusaha yang dulu katakanlah dari cara-cara yang tidak benar gitu, bukan hanya sekedar administrasi, kemudian karena ikut tax amnesty maka tidak boleh diudik-udik lagi, termasuk tidak boleh diproses hukum. Itu sesuatu yang pemikiran salah, Anggi. Masih. Oke, Mas, termasuk juga poin ini, misalnya dalih bahwa data dan informasi yang diadministrasikan berkaitan dengan undang-undang tax amnesty ini tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Ini kan juga dalih dari mereka. Gimana, Mas? Ya sama aja dengan tadi konsep bahwa itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah dibatalkan konsep kekebalan yang menjadikan seorang warga negara menjadi begitu hebatnya karena dianggap menjalankan tugas negara. Loh kalau dalam menjalankan tugas negara itu membunuh orang misalnya begitu. Apakah tidak diproses misalnya tentara yang membunuh orang seperti beberapa kejadian kemarin ada dari POM misalnya membunuh orang yang dianggap bandar narkoba tapi kemudian dianiaya sampai meninggal, kan diproses juga hukum. Apakah kemudian dengan dalih seperti itu kemudian boleh? Yang boleh melakukan tanda kutip mencabut nyawa orang itu hanya polisi ketika si penjahat tadi diperingatkan tidak mematuhi dan kemudian menyerang petugas gitu. Kemudian dilumpuhkan, itu pun hanya dilumpuhkan. Ya. Itu kan artinya maksudnya kekebalan. Sama aja dengan administrasi pada posisi undang-undang pajak tax amnesty gitu. Nah, kalau itu dasarnya adalah dari menghindari pajak, misalnya
seseorang membeli properti banyak begitu, terus kemudian tidak dicantumkan atas nama dia, dicantumkan orang lain, bahkan tidak dilaporkan dalam SPT. Nah, suatu saat kemudian ada teks amnesti, terus kemudian dilaporkan. Nah, itu maksudnya terhadap sisa-sisa tunggakan pajaknya itu, kewajiban pajaknya di 5 tahun, 10 tahun yang lalu bisa dihapuskan. Karena memang itu hukum administrasi kalau kaitannya hanya menghindari pajak. Tapi kalau dari korupsi, bukan hukum administrasi. Sejak kapan korupsi jadi hukum administrasi? Kejahatan apapun dari posisi misalnya ini istilahnya dapat gratifikasi, itu bukan administrasi, apalagi pencucian uang. Jadi ini memang suatu dalih yang memang menggelikan gitu. Kalau saya bisa mengistilahkan konsep kekebalan yang sifatnya itu administrasi, oke, gitu kan, dari sisi teks amnesti. Tapi kekebalan dari kejahatan yang sifatnya apalagi korupsi pasti tidak akan dibenarkan oleh dunia manapun. Kita akan ditertawakan ini kalau misalnya ini Rafael Alun ini dibebaskan karena dia berjasa dan sudah ikut teks amnesti, ya akan ditertawakan dunia gitu. Amerika aja tidak melakukan itu. Beberapa orang yang sebenarnya kejahatan administrasi tapi merugikan orang banyak seperti Bernard Madoff itu dihukum sampai 300 tahun gitu, selain hartanya disita karena hanya permainan saham yang mengurus yayasan-yayasan dan dana pensiun. Mas Boyamin, jadi menurut Anda seharusnya vonis terhadap Rafael ini seperti apa hari ini? Kalau saya sih 20 tahun itu terlalu ringan mestinya. Karena lebih berat begitu ya? Apapun dia ASN dan justru pegawai pajak yang harus memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Nah, diduga dia ada hal-hal yang diselewengkan dan kemudian menjadikan pemasukan pajak tidak semestinya. Misalnya dari tadi yang disebutkan oleh Metro TV tentang istri bersama istrinya mendirikan kantor konsultan pajak untuk melayani dalam kutip menjadi biro jasanya mengurusi wajib pajak misalnya gitu. Ini kan bahkan malah pasti terjadi konflik kepentingan itu karena supaya laku perusahaan konsultan pajaknya berarti kan harus melayani wajib pajak. Melayani apa? Bisa membuat pengurangan-pengurangan yang banyak. Nah, mestinya dia selaku pegawai pajak kan bisa memaksimalkan di situ untuk kewajibannya membayar pajak dari wajib pajak. Tapi karena dia konflik kepentingan, ya rasanya itu kemudian tidak mungkin rasanya bahwa dia kemudian membantu negara konsultan pajaknya itu menjadikan memaksa wajib pajak untuk membayar sebanyak-banyaknya atau seluruhnya. Karena konsep wajib pajak itu gini, Agi. Membayar pajak itu tidak harus semuanya, tapi secukupnya, kan gitu kan. Semua berusaha mengurangi lah gitu. Jadi ini sudah istilahnya kan perusahaan dalam perusahaan atau buka warung sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang memang menurut versi saya dia malah justru harus ada pemberatan. Dan pemberatan itu adalah sepertiga. Kalau ancamannya 20 tahun ditambah 3 tahun, tapi karena ini maksimal hanya 20 tahun, ya sudah maksimal 20 tahun itu aja. Tidak cukup kalau hanya 14 tahun, karena menurut versi saya dia harusnya berkewajiban menjalankan tugas negara, tapi versi saya adalah mengkhianati malah tugas negara tersebut dengan melakukan gratifikasi dan pencucian uang tadi. Bentuk pengkhianatan apa hukumannya? Kalau zaman dulu hukuman mati kan gitu. Oke. Berarti Maki ini inginnya 20 tahun karena inginnya lebih berat karena sudah mengkhianati tugasnya. Begitu ya. Mas Boyamin, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Ada yang aneh saat simulasi pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.